sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Arifin dengan Mbak Megan. Halo, apa kabar Mas Arifin, Mbak Megan? Halo, apa kabar Mas Arifin, Mbak Megan? Oh ya, ya baik. Halo, Ya, ya. Halo Pak Dodi, halo, ya, apa ya, kabar? ya siang Pak Dodi, sudah jelas ya suara saya ya, Jelas, jelas Mas, jelas. sudah jelas ya. Oke, ya, gimana kabarnya Solo? Baik Pak Dodi, Kabarnya baik, semangat Pak. selalu. Baik ya, baik, Ya, baik. Oke, mungkin untuk apa? Untuk menyingkat waktu juga, yang pasti terima kasih banyak Mas Arifin, Mbak Megan sudah menyempatkan waktunya ya untuk hari ini sharing dengan kita semua. Ya topiknya tentunya di sini Everything Speaks dan saya kenapa mengundang Mas Arifin dengan Mbak Megan karena saya tahu betul Mas Arifin dengan Mbak Megan ini adalah apa beberapa atau dua orang di antara sekian banyaknya sales consultant yang cukup konsisten, betul-betul boleh dibilang sangat mencintai hardcodes, kemana-mana membawa embel-embelnya hardcodes gitu kan, di sosial medianya dimanapun selalu ada, sampai namanya pun saya tahu di apa di sosial medianya pun pasti ada hardcodesnya gitu, embel-embelnya itu ya, ya nah, supaya menempel si hardcodesnya seperti itu. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan nih ke Mas Arifin dengan Mbak Megan ya. Boleh boleh nanti bergantian, boleh Mas Arifin yang jawab, Mbak Megan, karena ini udah jadi satu lah, ya udah jadi satu, jadi Betul, Pak. silakan. Oke, oke, nggak apa-apa gantian aja Mbak nanti. Yang pertama dulu ya, pertanyaan pertama, eh, kira-kira nih menurut Mas Arifin dengan Mbak Megan, sudah seberapakah diri Anda mencerminkan atau terlihat sebagai seorang sales consultant hardcodes? Sudah se-hardcodes apakah, sudah sebiru apakah Mbak Megan dengan Mas Arifin, ya kan? Kira-kira kalau diberi nilai nih, kalau dari 1 sampai dengan 10, berapa nih nilainya menurut Mbak Megan dengan apa Mas Arifin? 10, Pak. Luar biasa, luar Kita biasa. udah kayak minor ya, Pak ya. Ini udah kayak ini. Oke, oke. Itu kenapa saya ingin tanyakan ke Mbak Megan dengan apa dengan Mas Arifin karena itu sangat penting di saat kita bisa mencintai profesi kita, mencintai wadah kita, brand kita tentunya, ya company kita itu sangat penting. Karena biasanya gitu, orang yang mencintai brandnya, orang yang mencintai company-nya pasti bisa berkembang. Kalau misalnya nggak mencintai, pasti kan gimana kita bisa percaya diri ya ke klien pun pasti akan sulit sekali. Oke, pertanyaan kedua. Oh ya Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan. Baik, yang kedua adalah ini mengenai personal branding ya. Untuk saat ini ya atau sejauh ini personal branding apa saja yang dilakukan dan cara mana yang paling banyak mendapatkan respon? Boleh, silakan. Jawab. saya yang jawab Pak Dodi ya. Ya, Silakan, ya. Mas. Ya, jadi branding pun sebenarnya bisa dari mana aja. Saat ini kita pakainya semua media digital Pak. Jadi kita ada Facebook, Instagram, WA, terus kita juga kalau iklan-iklan kita di rumah123.com, rumah.com, OLX, Pramudi. Kita sementara yang pakai itu, Pak. Kalau saya sendiri pribadi kalau untuk personal branding saya lebih ini Pak ke apa sosial media seperti ke Instagram, Facebook, TikTok gitu loh Pak gitu. Karena kalau untuk personal branding itu lebih mengena karena orang itu kan kadang ya mereka itu kadang suka ngelihat figurnya kita ini orang lucu banget gitu mention mau belinya lewat inilah gitu karena nanya terus mereka itu jadi kayak beli gitu Pak. Oke. Nah, selama ini yang dilakukan baik itu Mas Arifin ataupun Mbak Megan, kira-kira
yang mana nih yang biasanya banyak mendapatkan respon, mungkin mendapatkan leads dari personal branding yang dilakukan? Kalau personal branding biasanya ya dari Facebook sama Instagram, Pak. Gitu. Oke, baik baik. Nah, kita berbicara di sini respon ya, karena kan belum tentu menjadi Respon. transaksi dan Sorry, sorry. betul betul. Oh, yang banyak Ya. Facebook dan Instagram. Enggak, kalau untuk respon itu biasanya kita dari rumah.com, rumah 123 gitu, Pak. Oh, itu banyak juga ya. Banyak. Paling banyak emang dari itu, Pak. Kalau untuk Facebook itu ya ada, Pak. Instagram, tapi nggak sebanyak rumah 123, Oke. rumah.com gitu. Oke, Ya. tapi kalau untuk personal branding di Facebook dan Instagram saat ini dirasakan cukup untuk apa? Cukup Untuk sangat membantu dan oke, kadang Pak, maksudnya mereka lihat ini gitu orang nanya, ini ya apa namanya, aku nyari rumah ini, kadang nanya, terus misalkan nih saya kayak misalkan pasang status ataupun sharing listingan gitu kan ada yang ini request, punya nggak kamu tanah di Solo Baru, punya nggak kamu rumah gini 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 gitu, tetap ada Pak, oke, tuh request ya. oke. Baik, baik. Biasanya konten-konten yang seperti apa yang banyak kan berasa ya, banyak yang mungkin nge-like gitu, banyak yang apa? Mungkin inbox gitu seperti itu. Itu biasanya konten-konten yang seperti apa Mbak Megan atau Mas Arif ini? Jadi saya mau ngurusin lagi Pak, itu kalau respon tuh sebenarnya bisa dari mana aja Pak. Jadi dari beberapa portal yang saya pakai itu semuanya bagus Pak, nggak ada yang jelek. Jadi entah kita mau dapat respon uh, listing ya atau respon buyer itu juga ada lumayan responnya dari sana Pak. Jadi semuanya nggak ada yang jelek Pak, karena itu kan Oke, makanya kan saya perpanjang terus ya iklannya ya. Jadi mereka semuanya ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Terus kalau misalkan untuk di sosial media, biasanya kita hanya untuk personal branding, Mbak. Jadi kita mungkin menyatakan kalau kita masih eksis di hardcore gitu kan Pak. Jadi istilahnya oh kita ada listingan baru kita coba share ke mereka juga gitu. Kemudian kalau untuk traffic sendiri ya sebenarnya kan itu kan media yang pasif ya. Kalau aktif ya kita lewat uh, WA Blast, WA ya, ke lewat chat juga bisa Pak, langsung ke personal message Pak ke masing-masing customer gitu. oke. Baik, baik Mas Arifin. Kita berlanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana? Nah, ini saya tahu lah, pasti di Solo tuh apa di Solo sangat terkenal namanya Mas Arifin, Mbak Megan. Mungkin saat ini sudah dikenal dengan couple ya. Saya nggak tahu tuh, tapi pasti semakin karena kan semakin sering tahu gitu kan, pasti orang pasti udah melihatnya oh ini couple dari Harcourt Solo Raya gitu. Pasti itu akan semakin brandingnya akan semakin kuat gitu. Nah, bagaimana cara apa Mas dan Mbak ya eh, untuk membuat perbedaan dengan kompetitor ini sangat penting sekali. Ya saya tahu saat ini di Solo Raya, di Solo ya, di Solo tuh bermunculan kan dari kata Pak Christian tuh agen properti, kantor-kantor banyak sekali. Nah, bagaimana cara untuk memberikan atau membuat perbedaan dengan kompetitor nih? Apa aja biasanya yang dilakukan? Dilakukan biasanya gini Pak, kita itu kalau kita biasanya memanfaatkan semua fasilitas dari kantor Harkot yang udah ada ya Pak ya. Mungkin dari kantor lain ataupun ini mungkin nggak selengkap Harkot ya gitu. Saya ngerasa kita kalau udah istilahnya itu jadi agentnya Harkot itu tuh kayak benar-benar beruntung gitu loh, karena difasilitasi apa ya, udah lengkap lah, misalkan mau kayak misalkan saya mau posting ini di Instagram, di TikTok, saya mau cari apa namanya itu stiker apapun itu udah ada gitu loh. Jadi itu kan lebih mempermudah saya untuk branding gitu kan. Terus juga kalau misalkan saya mau bikin kayak format apa namanya iklan gitu kan, itu mau cari saya ketik Harkot aja gift-gift gitu tuh udah pada keluar, stiker-stiker keluar gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya itu sangat membantu kita untuk apa ya? Untuk kayak loh aku ini loh Harkot gitu loh, jadi saya nggak usah Iya. menceritakan, orang kan lihat tampilan saya waktu
iklan, waktu bikin video gitu tuh mereka udah lihat, wah ini emang beda ya gitu loh. Maksudnya bukan kantor properti MBA apa ya MBA itu apa Ece-ece, ya apa tebal gitu loh. ece-ece gitu ya. Itu ya, benar. Jadi makanya kalau misalkan kita ngomong misalkan kita kayak negosiasi untuk fee Ya, pun juga kita lebih kayak confidence gitu loh Pak. Maksudnya oke. saya nggak mau dong disamain gitu loh. Maksudnya kalau mereka mau kasih segitu ya silakan. Cuman kita maaf ya gitu loh. Maksudnya kayak ada prestisnya gitu loh Pak. Gitu. Oke, baik. Dari Mas Arifin mungkin ada tambahan? Ya. Jadi gini Pak, poinnya itu kan kita eh, se- eh, yang saya lakukan sekarang ini saya berusaha memperlakukan antara vendor dan buyer itu eh, misalkan kita sebagai posisinya dia. Jadi misalkan saya Arifin Surabaya, misalkan saya memposisikan diri sebagai pembeli. Nah, itu posisikan saya sebagai pembeli itu saya tuh senangnya diapain sih? Kan misalkan oh saya senangnya diberi masukan-masukan, misalkan ya masukan oh harga tanah di sini pasaran sekitar sekian 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 kita sampaikan. Kemudian kita sebagai memposisikan diri juga sebagai penjual, juga. Misalkan kita sebagai penjual itu kita senangnya diapain? Senangnya kan kita bisa jual dengan harga tinggi ya, misalkan seperti itu Pak. Jadi kita berusaha, Pak ya saya ini berusaha memperjuangkan supaya dapat harga terbaik mungkin, sebaik mungkin kan, misalkan seperti itu Pak. Jadi kita juga berusaha memposisikan sebagai penjual juga sebagai pembeli Pak. Jadi saya sebagai agent posisinya di tengah ya. Jadi saya juga berusaha netral gitu Pak. Itu. Oke, Kemudian saya juga memberikan effort ya. Misalkan seperti eh, kalau di Solo ini 90% transaksi itu harus menghadap Pak untuk validasi pajak Pak, validasi pajak pembeli. Kalau ada transaksi jual beli itu harus menghadap 90% transaksi di Solo Raya itu harus menghadap ke BPPKAD. Nah, kita coba membantu juga berada di sana juga. Jadi sebenarnya mereka itu cuma perlu klarifikasi dari yang bersangkutan bahwa sebenarnya nilai transaksinya yang benar berapa sih gitu. Mungkin kalau di lokasi-lokasi lain beda ya Pak. Kalau di Jakarta kan saya pernah tanya juga itu dari NJOP plus 30% atau 40% sudah ACC gitu kan. Tapi kalau di Solo nggak bisa seperti itu karena harus menghadap ke BPPKAD, pasti ditolak gitu Pak. Jadi kita mau ngomong real pun pasti ditolak gitu. Jadi kita mau ngomong rendah pun ya ditolak gitu Pak. Jadi kita berusaha berada di sana gitu. Nggak usah bilang itu. oke. Baik, baik. Mungkin ada Kita yang sampaikan? berusaha Hmm? memberikan servis yang paling baik lah itu Oke, gitu Pak. jadi kalau bisa mungkin teman-teman tadi mendengar dari Mas Arifin ya bahwa kita harus betul-betul mengenal baik klien kita ya knowing your client lalu setelah kita menggali kebutuhan dari klien tersebut sehingga bisa memberikan service sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh klien tersebut ya. Intinya kan seperti yang misi kita di Hardcodes ini tentunya create client experience tentunya dan protect experience tersebut ya supaya apa klien itu bisa apa kembali lagi dan merekomendasikan untuk saudaranya temannya dan sebagainya itu tujuannya. Oke, baik. Selanjutnya satu dulu dari saya nanti mungkin kita lihat ke kolom chat ya satu lagi dari saya ini penting sekali ini banyak yang disampaikan oleh teman-teman sales consultant yang lain juga tolong tanyakan katanya tips atau strategi apa saja ya untuk SC baik itu yang baru join di Hardcodes ataupun yang sudah senior supaya mereka bisa berproses menjadi sales consultant yang produktif. Itu loh Mas Arifin dan Mbak Megan karena kita tahu semua bahwa dari awal sampai dengan saat ini Mbak Megan dengan Mas Arifin tuh produktivitasnya bisa konsisten dengan baik. Silakan. Ya, jadi posisinya saya selalu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Nandar ya. Jadi kita harus punya peta kerja yang jelas, rencana kerja yang jelas. Jadi begitu kita mempunyai listing,
kita pun harus menjalankan apa yang harus kita lakuin untuk listing tersebut. Misalkan kita ngiklanin atau nawar-nawarin ke customer, kita pun juga eh, lakuin kerjaan seperti itu, Pak. Jadi yang penting itu listing itu kita rawat ya. Istilahnya kayak listingan itu semacam kayak stok barang kita ya. Stok barang kita yang kita perlu kadang-kadang dibersih-bersihin gitu ya, Pak ya. Jadi kadang-kadang perlu dibersihin kalau memang kondisinya masih bisa dirawat ya. Maksudnya customernya masih kooperatif dengan kita ya, kita bisa rawat ya, Pak. Gitu. Kita jaga sampai posisinya sampai terjual. Tapi kalau memang dari segi motivasi pemilik, misalkan dia sudah tidak kooperatif atau dia tidak mungkin sudah niatnya untuk jual itu kecil ya, kita mungkin kesampingan terlebih dahulu enggak apa-apa gitu. Jadi ya kita jalankan peta kerja aja, Pak. Apa yang harus kita lakuin ya kita lakuin lah. Baik. Yang penting adalah peta kerja, kita punya action plan, business plan, semuanya ada ya di Harcourt, semuanya ada, tinggal ya itu tadi Mas Arifin kan bisa menjalankan itu dengan baik, punya tanggung jawab lah, disiplin juga. Nah, tinggal teman-teman mungkin yang harus apa ya mencontoh kepada Mas Arifin ini. Kalau dari Mbak Megan sendiri mungkin ada tambahan dari sang suami tadi katakan. Ya sih Pak, ya hampir sama sih gitu loh ya. Eh, untuk menjadi seorang ya sejauh ini no, dari pengalaman saya tadi itu saya biasa ini Pak, rajin follow up gitu. Apa misalkan kita ada respon gitu, saya rajin follow up klien saya. Misalkan dulu pernah respon ke saya cari apa rumah atau mungkin cari gudang gitu kan. Saya kan biasa kan simpen kan gitu loh. Saya kasih tanda gitu loh. Oh ini cari rumah, ini cari gudang, ini cari tanah, ini cari ruko gitu loh. Nah itu biasanya kalau misalkan saya punya sesuatu yang sesuai dengan speknya dia dulu pernah cari gitu, saya biasanya hubungin, saya tanya, Pak udah dapat belum Pak rumahnya Pak? Pak udah dapat belum Pak rukonya Pak? Gitu loh. Misalkan dia ngomong oh belum gitu, terus saya tawarin gitu loh. Kalau misalnya udah gitu ya udah saya tanyain ada yang mau cari lagi nggak Pak gitu loh. Kayak apa namanya? Biasanya sih ada sih yang maksudnya yang nyantol gitu sih ada Pak gitu. Oke, jadi betul-betul konsisten untuk follow up kliennya dan berkesinambungan ya Mbak ya. Jadi jangan sampai follow up klien cuman lagi inget aja deh follow up, tapi betul-betul terschedule dengan baik untuk follow up-nya sehingga Kalau ya biasa bisa kalau vendor saya juga sering ini apa namanya update harga, saya sering Oke. tanya. Intinya cuma saya biar bisa komunikasi gitu loh Pak. Biasanya kan kalau kita komunikasi sama vendor itu tuh lancar, baik itu nanti kan proses nego pun juga kita lebih enak. Cara ngomong lebih fleksibel gitu kan gitu. Nggak ada kayak canggung gitu. Terus mereka juga ngerasa kita tuh kayak dikasih amanat untuk ngerjain itu tuh kayak kita oh ini orang ada kelihatan kerjanya gitu loh Pak. Cuma kalau kita misalkan kita dipasrahin barang, kita nggak pernah kayak apa update harga, nggak pernah ngasih kayak apa ngasih kayak laporan-laporan, oh kita udah pernah antar bayar, oh ini gini, oh ini maksudnya kalau gimana kalau ini harga, misalkan nih harganya over the price gimana, kalau ini gimana ya maksudnya, kalau misalkan nih dibikin harganya lebih menarik gimana, misalkan nih contohnya harganya 4M, kok 4M kok nggak menarik ya, dia ngomong lagi itu padahal udah murah gini, gimana kalau misalkan kita bikin 3,9 kan nggak sampai angka 4, jadi mungkin lebih menarik gimana, jadi kita kasih mereka tuh kayak masukan-masukan gitu loh ya, mungkin kalau mereka oh oke ya, oke juga coba ya gitu, gitu. Oke. Jadi semua kan poinnya kan di komunikasi ya Pak ya gitu loh. Betul, 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 betul. Ya, seperti yang dikatakan di Our Promise, di The Harco Promise kan memang itu Jadikan komunikasi itu. vendor ataupun buyer itu kayak partner gitu loh. Jadi Oke, gimana caranya kita tuh ngasih keuntungan buat mereka gitu loh gitu. Dan kita tuh adalah solusi buat masalah mereka gitu loh. Mereka butuh rumah, mereka mau ngejual rumah. Begitu kita ketemu kita kayak oh ini solusi buat saya gitu loh gitu. oke, ya. Baik, makasih. Makasih banyak Mas Arifin, Mbak Megan. Ini ada pertanyaan dulu nih. Oh, ada komentar dulu dari Pak Christian nih katanya.
Oh, Mas Arifin mukanya serius mau closing tuh. Closing berapa tuh? Ah, kalau serius gitu berarti gede. Ya Ya, mukanya selalu serius Pak, mukanya Pak. Tahu aja, kamu tahu banget Pak. Mukanya dia selalu serius Pak, nggak pernah nggak oh, serius Pak. tapi closing melulu nggak apa-apa mendingan serius tapi closing melulu. Betul. Tapi Mau ya tahu aja itulah. atau mau tahu banget ya Pak. Kenapa? Selain Kenapa, mau Mas? closing, biasa lapar Pak. Biasanya kelaparan Pak itu Pak. Kalau Oh, serius belum itu makan kelaparan emang. Pak. Ini belum makan Udah. nih. Oh, udah. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Baskoro ya dari Harkot Stomang sebentar. Kalau Mbak Megan sama Mas Arifin bisa lihat nggak di kolom chatnya? Atau saya bacain? Oh, Saya boleh bacain dibacain aja aja ya? Pak. Iya, boleh. Ya, Pak Arifin dan Bu Megan, apa pemicu yang membuat Bapak Ibu sampai berjuang super keras menjadi the best SC dan hati sudah sebiru Harkots katanya? Itu dulu deh. Ada pemicunya ya, cuman kira-kira tuh kerjanya tuh kerja seneng gitu loh. Jadi kayaknya semua itu tuh running well gitu loh. Kalau biasanya kita kayak di push gitu kayak under pressure, biasanya kita tuh malah kayak nggak bisa menghasilkan apa, yang ada cuma kayak depresi, stres gitu loh. Jadi kita di sini itu kerja happy, kerja, dolan, makan, traveling, semuanya itu ya jadi satu gitu loh. Jadi kita nikmati aja gitu loh. Kan Oke. pekerjaan properti itu kan enak, ke sana ketemu orang, ngobrol, kita ketemu makan, jalan ke sana. Pas misalkan kayak kita itu kayak apa namanya, eh canvassing gitu kan, anggap aja kita kayak traveling, jalan-jalan, healing gitu. Ya, oke. Everyday is Eh, holiday Pak. Ya, Sudah di. betul. silakan. Ya, terus yang menurut Jadi mengenai motivasi apa nih motivasinya? jadi gini Pak. Eh, kita juga harus tahu ya, bergerak di bidang property agent itu kan memang suatu pekerjaan yang Menyenangkan. tidak ada batasan gaji ya Pak ya. Tidak ada gaji dan tidak ada penghasilan yang terbatas. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan itu tidak terbatas Pak. Nah dari situ kan kita sebagai seorang SC itu kan berusaha mendapatkan penghasilan ya sebanyak mungkin lah Pak. Gitu. Ya kan. Nah, kalau kita sudah di property agent itu kan, kalau sebenarnya kan kuncinya kan tergantung dari kita sendiri. Kalau kita mau mendapatkan penghasilan yang besar, ya kita juga harus melakukan kerja yang besar, gitu Pak. Jadi ya kita harus tahu dulu dengan kerjanya kita. Ada Gitu. goalnya gini Pak, ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau Iya. kita mau kerja keras, pasti kan hasil tidak mengkhianati proses ya. Ya, Gitu. setuju. Setuju. Oke, masih ada kelanjutannya pertanyaannya. Untuk realisasi closing lebih banyak dari Kobrok atau dari medsos katanya seperti itu. Jadi gini, kalau untuk realisasi closing sih kita sebenarnya nggak pernah menutup pintu atau keran ya Pak ya. Closing itu bisa dari mana aja ya. Jadi kalau memang kita bisa jual sendiri ya kita jual sendiri. Kalau memang kita rezekinya dari sama teman ya sama teman. Kalau misalkan ada agen lain yang ngejakin kobrok ya kita kobrok gitu loh Pak. Jadi istilahnya kan rezeki itu kan bisa dari mana aja Pak sebenarnya. Jadi kita nggak pernah menutup keran itu Pak. Oke, baik. Nah, Pak Baskoro mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaannya. Lalu masih ada pertanyaan. Oh, ini ada apa? Ada dari Pak Christian. Kemarin sehari hat-trick lupa. Cerita dong. Ada hat-trick apa ini yang terjadi? Boleh dong, Mas Arifin diceritain closing yang mana nih yang Pak Christian maksud nih, kalau boleh tahu sekalian mungkin sedikit aja prosesnya seperti apa. Ya selama ini kita nggak pernah melihat saya harus closing berapa sebulan ya Pak. Cuman saya hanya menjalankan jalan aja gitu Pak. Jadi intinya saya berusaha aja semaksimal mungkin. Kita berusaha jalanin benar-benar sungguh-sungguh. Pasti hasil akan datang Pak. Yang hat-tricknya yang mana ini boleh tahu? Nggak boleh ya? Ya udah nggak apa-apa. Kadang-kala kan suka istilahnya kayak tabu pamali kalau belum transaksi katanya gitu ya nggak apa-apa. Nggak usah disebutinnya. Tapi yang pasti
lancar terus buat Mbak Megan dengan Mas Arifin. Nah, kalau boleh tahu supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu seperti apa strategi dari Mbak Megan dengan Mas Arifin. Ini listing itu kan masing-masing ya, nggak jadi satu ya? Ya, kita masing-masing, Pak. Masing-masing ya? Jadi kita ini, meskipun kita itu suami istri, kok couple, cuman kita ini, ya profesional gitu loh. Dia punya listing dia. Saya punya listing saya. Dia punya bayar dia. Saya punya bayar saya. Jadi memang kita nggak mau saling kayak gabung itu enggak gitu loh. Gitu. Karena gini, kita itu kan dua kepala gitu kan, dua cara pemikiran gitu loh. Gitu lebih baik ya kita handle masing-masing gitu loh. Gitu dari awal Oke. memang udah seperti itu Pak. Jadi lebih enak seperti ini kalau menurut saya seperti itu. Sering Gitu. kobrok nggak? Oh sering banget Pak, sering Oh, kobrol. Jadi sering. iya sering. Terus Jadi kadang terus uangnya gimana? Uangnya gimana? uang ya, Masuk siapa? ya, kalau uang ini kan profesional Pak. Kalau saya ya masing-masing Pak. Kalau Oh, uang belanja suami ya itu urusan sendiri Pak. oh Ini gitu. kerjaan ya. Uang suami milik istri Pak, uang istri milik istri. Ah, itu benar. Iya. Ya, ya, ya. Tapi saya setuju dengan Mbak Megan dengan Mas Arifin, jangan pernah dijadikan satu listing itu karena apa? Ya, peluangnya sayang gitu karena potensinya Iya. dari Mbak Megan dengan Mas Arifin itu kan dua-duanya punya potensi yang tinggi. Kalau misalnya sampai disatuin sayang jadi terbatas nantinya. Kalau ini kan tetap bisa berkembang, penghasilan pun demikian gitu. Seperti itu saya setuju. Setuju banget saya Kadang seperti itu. pernah Pak, jadi dulu misalkan udah pernah respon sama Pak Arifin gitu Ya, kan, terus respon iklan saya, kan ya orang kan kalau kayak bayar gitu kan nggak tahu kalau kita itu kan suami istri gitu kan, terus oke. nyantol ke saya, dulu pernah showing sama beliau, terus nggak cocok, terus sama saya listingnya cocok, deal gitu loh, padahal barangnya dia yang antar, karena saya kan ada baby, kadang saya nggak bisa antar kan, saya suruh dia deal sama dia gitu, Oh, tapi oke. kan tetap itu bayar saya Pak, iya kan? Referral dong kalau gitu. Kobrok Pak, kita kobrok. Oh, Jadi kita ngobrol tetap ya. Oke, oke, oke. vendor saya bayar gitu. Oh, oke. Oke. Ya, Oke. Ya, enaknya begitu ya kalau couple di saat yang satu istrinya ya Mbak Megan di sini lagi berangan karena ada baby bisa digantikan perannya oleh Mas Arifin dan uangnya tetap masuk ke ya ke situ juga. wajib tuh, Pak, wajib Pak. Betul, betul, betul dan ya saya benar-benar sih ya suka karena apa? Kedua-duanya memang ini betul-betul mencintai profesi broker properti, menjadi sales consultant hardcodes ya khususnya seperti itu dan boleh dibilang ya sangat hardcodes gitu saya lihat. Nah, kalau boleh tahu nih keseharian nih biasanya atribut apa yang digunakan supaya si klien tuh tahu bahwa oh iya, Mas Arifin, Mbak Megan tuh dari Hardcodes. Biasanya apa sih yang sering sering disampaikan atau sering digunakan mungkin di diri sendiri? Biasanya kan kita kan ada name tag ya Pak ya, name tag Oke, hardcode itu Pak. Name tag, kemudian kita juga punya flyer ya, di Solo kan selalu bikin flyer ya Pak. oke, Flyer, jadi setiap kali kita ketemu klien itu pasti kita kasih kartu nama sama kasih flyer Pak. oke. Baik, Ya, baik. Ya tuh. itu yang Lucunya yang paling mudah ya. Iya, Mbak Megan, lagi, silakan. lucunya lagi Pak, dulu itu sampai pernah dipikir hardcode itu partai loh Pak, karena kan saya pasang iklan rumah itu kan ada foto saya gitu kan, dipikir saya itu ikut partai Pak, pakai hardcode. Wah, jangan-jangan ntar ada yang keidean jadi udah bikin partai Teman saya Hardcodes tuh, gitu. iya, teman saya tuh WhatsApp saya gitu loh. Sekarang kamu ikut partai, saya jadi bingung. Partai Hmm, apa gitu loh. Itu kok hmm, hmm. foto-foto ada tulisan-tulisannya gitu. Ya, Itu Kak, itu iklan properti saya bilang. oke. Tapi sampai dengan saat ini yang Mas Arifin dengan Mbak Megan rasakan, apakah klien-kliennya, entah itu klien lama ataupun yang baru, mereka sudah sangat tahu bahwa, oh iya kalau Megan itu Megan Hardcodes, oh kalau Arifin itu Arifin Hardcodes. Sudah merasa demikian nggak sekarang ini? Iya, udah tahu Pak. Betul, Karena kan kita betul. selalu bawa nama hardcore Pak, gitu loh. Gitu. Ya, oke. Malah kebanyakan sekarang taunya hardcode tuh apa punya kamu kan gitu. Kenapa, Oh, kenapa? dibikin Sorry, agak fancy kurang banget. dengar.
Dikiranya Malah dipikir prinsipalnya maksud miliknya kita gitu loh Pak gitu. Oh, gitu. Gitu. Karena kan mungkin kita saking gencarnya kan yang kalau promosi gitu-gitu Ya, terus apa-apa kan selalu ada harkot gitu Pak. betul, 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 betul. Ya, itu ya yang apa yang betul-betul ya image-nya dari Mas Arifin dengan Mbak Megan tuh betul-betul nempel di klien, di masyarakat di daerah tersebut, terutama yang di geographic target areanya Mas Arifin dengan Mbak Megan pasti udah deh tahu dari spanduknya juga tahu ya kan. Lalu dari tadi yang atribut dipergunakan juga pasti jadi tahu seperti itu. Mas Arifin ada tambahan mungkin? Ada disampaikan? ya kalau semakin kita dikenal orang gitu kan, nanti lama kelamaan banyak yang mereka lebih kenal kita, tapi kita nggak kenal mereka, Pak. Iya, Oke, betul. asik. Betul, betul. Terkenal. Ya kayak artis ya. Kayak artis gitu kan. Artis kan nggak kenal fansnya gitu ya. Tapi mereka kenal gitu. Kepikiran Jadi nggak? jadi selebriti Solo ya. Selebriti Solo, Pak Nandar, betul, betul. Mungkin mungkin mulai terpikir sekarang menggunakan foto mungkin di spanduknya gitu. Kayak di luar sana. Di Jakarta udah banyak sih agen properti. Ada nggak? Kepikir nggak? Nggak sih, Pak. Kalau kita sih nggak pernah pakai sih, Pak. Kita lebih udah terkenal Pak Riskan kalau ya? sama ya. Riskan ya? Nanti takut terkenal Pak. Ya, malah banyak yang godain katanya kalau di Indonesia begitu ya. Apalagi yang wanita sih, ya sih memang agak-agak riskan. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya langsung mungkin di kolom chat agak-agak ribet gitu. Silakan kalau mau unmute, mau bertanya ke Mbak Megan, ke Mas Arifin mengenai apapun silakan. Silakan bisa di unmute Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Ada? Kadang gitu kalau kalau diminta ada yang mau bertanya, oh belum ada katanya. Nah sekarang ada satu pertanyaan dulu deh buat Mas Arifin dengan Mbak Megan nih. Berbicara mengenai The Harcourt's Way, ya tentunya kan ada brand, ada brand, lalu ada apa, ada visi, ada misi, ada teknologi, ada akademi, lalu ada macam-macam, ada sistem kan, ada business plan, ada income setting dan sebagainya ya kan, semuanya ada di dalam yang namanya The Harcourt's Way, termasuk peta kerja dan sebagainya gitu kan. Nah yang ingin saya tanyakan di sini peran The Harcourt's Way ini yang dirasakan oleh Mbak Megan dengan Mas Arifin ya sejauh berprofesi sebagai broker properti, lalu sejauh pencapaian yang saat ini sudah didapatkan gitu ya, perannya sejauh mana, sebesar apakah si The Harcourt's Way ini buat Mbak Megan dengan Mas Arifin nih, boleh nggak cerita ke kita? Jadi The Harcourt Way itu sebenarnya kan saya sih sejak mengenal The Harcourt Way itu juga istilahnya gini Pak. Selain untuk profesi agen properti juga sebenarnya ilmu yang didapat di The Harcourt Way itu kan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Sama seperti misalkan kita ngomong doing the right thing ya. Jadi kita selalu berbuat baik ke setiap orang, kan kita bisa lakuin di sana juga Pak ya. Terus kita selalu ya gimana sih caranya, misalkan saya percaya kalau kita banyak berbuat baik ke orang, orang pasti akan baik juga ke kita gitu Pak. Oke, Misalkan jadi gitu. oke. Jadi betul-betul memang penerapan The Harcourt's Way ini selain untuk profesi juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang apa ya, make sense untuk bisa kita lakukan dan boleh dibilang nggak ada maksudnya, itu sih hanya teori gitu, karena memang semuanya itu Ya, memang bisa misalkan dilakukan. gini Pak, kayak kemarin kejadian itu spanduk saya disobek ya, saya udah nggak pernah mempermasalahin orang, udahlah pasang spanduk lagi aja. Dituduh ngepas bandungnya agent lain gitu Pak, dituduh. Maksudnya nggak ditanya loh, dituduh Pak. Langsung kayak ditembak gitu loh. Padahal gitu.
Oke, oke, oke. Ada pertanyaan lagi. Ya, kita lanjut nanti kalau Mbak Megan sama Mas Arifin mengenai The Hard Way masih ada tambahan, boleh nanti. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari Alen. Wah, Alen ini mau tanya nih. Mau tanya Bu Megan dengan Pak Arifin, apakah pernah ada konflik of interest Sering antara banget saya berdua? pakai obat tuh sehari 5 kali 10 kali Pak. Nah, Wah, jangan tanya apa-apa. Ya namanya dua kepala pasti beda ya Pak ya. Tapi ya, kita udah berantem, udah selesai Pak. Ini nggak ada Tapi kan lanjut kita itu kan nggak. selalu ya istilahnya kalau sudah ya sudah gitu Pak. Jadi udah clear ya udah selesai ya selesai kan gitu Pak. ya. Supaya kedepannya lebih baik lagi. Jangan sampai terjadi lagi kan gitu Pak. Betul, betul, betul. Betul, yang penting kan dikomunikasikan, ambil jalan tengahnya seperti apa. Ya, masa kita kan bisa menjadi negosiator untuk klien-klien kita, kita nggak bisa menjadi negosiator untuk rumah tangga sendiri ya. Gitu ya. Nah, ini kayaknya Alen latihan nih. Nanti mungkin setelah menikah nanti mau berprofesi sama juga nih. Nah, Nah, ini mungkin apa bagus juga karena di Hard Coach Indonesia ini ternyata Mas Arifin dengan Mbak Megan bukan hanya Anda berdua nih yang couple gitu. Di kita tuh ada Bu Zarah dengan Pak Simon ya itu dari Hard Coach Center Park ya. Lalu ada ada catatan juga nih. Ternyata ada Doni. Mas Doni ya sama Mbak Nasra ya dari Harcoach Alam Sutra. Lalu ada Pak Harto dengan Bu Astri dari Harcoach Section One juga ya. Lalu ada juga kapal-kapal prinsipal ya dengan sales consultant ada juga di kantor Harcoach. Jadi sebetulnya nanti ya di satu sesi nanti di online sharing nanti itu kita akan menampilkan lagi khusus membahas mengenai bagaimana cara kerja untuk sales consultant yang couple nih. Kita akan undang lagi nanti tentunya Mbak Megan dengan Mas Arifin, nanti akan undang juga teman-teman couple lainnya juga supaya bisa discuss dan nggak nutup kemungkinan juga nanti kan dari teman-teman sales consultant, mau ajak suami, mau ajak istri juga menjadi sales consultant ya. Penghasilannya kan lumayan kan di broker properti ini ya. Oke, mungkin itu yang Alen apa nih? Oh, jadi malu katanya kata Alen. Oke, jadi mudah-mudahan sudah terjawab ya Alen ya pertanyaannya. Silakan Bapak intinya Ibu. gini Pak. Intinya gini Pak. Ya. Kalau mau jadi agent ya jangan punya malu Pak. Gitu. Oke. Harus malu-maluin ya Mas ya. Harus malu-malu. Harus Pokoknya tebal harus muka. Iyalah. Betul, kadang kayak betul. sok bodoh gitu loh, padahal pintar. Nah, oke, oke, oke. Kalau boleh tahu gini, apa yang dirasakan? Karena saya tahu kan mungkin sebelum couple ini kan masing-masing ya, pasti cara bekerjanya dan sebagainya. Apa perbedaan pada saat sendiri bersolo, ya, bersolo di Harcourt Solo Raya? Oh, katanya solo-solo semua ya. Dengan couple banyak kelebihannya yang mana? Apakah bersolo ataukah sudah couple saat ini? Boleh itu sedikit aja pertanyaan itu. Ya kalau saya sih lebih berkapal Pak. Jadi apa kan bisa, ayo suami istri nggak bisa kerja, tolong ya gitu, anterin bayar Bukannya ya. duitnya makin banyak ya kalau couple. Bagi-bagi kan, ya pentingnya semua kan jalan Pak. Saya kan jagain baby dia, tolong ya, ini kan saya nggak bisa Ya, antar. Kalau saya bisa antar bayar, biasa saya antar, saya handle gitu loh, karena ada yang jagain oke. bayi saya. Cuma kalau pas kebetulan nggak bisa, saya minta Pak Arifin buat handle. Saya sesuaikan sama jadwalnya Pak Arifin. Kamu misalkan hari ini jam ini kamu bisa nggak? Saya tanya gitu. Misalkan dia bilang bisa, ya udah saya jadwalkan gitu loh. Cuman misalkan dia bilang, oh nggak bisa nih, saya tanya, lah kamu bisanya jam berapa gitu loh. Kita maksa nih Pak gitu. Oke, Jam segini, oke. oh ya udah jam segitu ya, Tit ya, aku jadwalin ya gitu. Saling mengisi Pak sebenarnya Pak. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin ada klien-klien itu yang lebih cocok dengan SC perempuan ya saya serahin ke dia gitu Pak. Oke. Serahin ke Bu Mega. Oke, oke, oke. Kadang-kala kan gitu kan di lapangan ada beberapa misalnya yang ibu-ibu gitu kan lebih nyamannya diberikan servisnya oleh wanita juga kan bisa nanti Mbak Megan Ya yang misalkan akan memberikan seperti servis. itu Betul, atau misalkan betul. ada yang dia sudah terbiasa ya saya kasihkan
share ke dia aja. Jadi Pak nggak pernah kasih saya bayar, dia bayar ya di handle sendiri, nggak pernah kasih Instagram. Tuh kan baru ketahuan. Wow, enggak, dia handle sendiri. Kalau biasa gitu bayar ya. sendiri. Nah, mungkin nanti akan Bisa, begitu, handle Mbak orang kan Mega. masing-masing ya Pak ya. Handle orang itu kan masing-masing ya. Ya, Jadi soalnya kan beda-beda ya Pak ya. betul, Kadang betul. mungkin kita lebih nyaman dengan SC perempuan ya kita kasihkan ke dia gitu Pak. Ya. Nggak bodoh, nggak pernah dikasih sama. Mungkin Dia handle mungkin Mbak sendiri Megan semuanya. selama ini belum ada request. Mbak Megan Ya. belum ada request dari kliennya seperti itu. Mungkin Ya. nanti ke depannya pasti kalau ada request, oh saya mau dengan wanita kalau lebih baik, pasti Mas Arifin akan berikan ke Mbak Megan. Oh saya jadi Jarang penengah ya, klien kayak belaganya. gitu. Perempuan sama laki-laki jarang ngapain. Kadang mereka kan fokusnya kan aku penting mau dapat rumah apa yang aku cari gitu loh. Ngasih dia Oke. solusi gitu. Jarang. Oke. Tapi yang pasti tiap hari discuss terus ya di rumah Iya, ya pasti. iya. Tapi Kadang ada itu saling batasnya nggak? Maksudnya kalau Iya. dari jam sekian sampai jam sekian saya nggak mau bicarain masalah bisnis gitu. Ada Enggak itu nggak? Pak. Enggak. Nggak bisa ya? Enggak Pak. Ya setahu Enggak. saya pun begitu kalau udah di broker properti apalagi kalau di bisnis apapun lah. Kalau memang sudah di bidang itu ya mau kapanpun dimanapun tetap bicara seperti itu. Cuman mungkin Mbak Megan tadi yang katakan dibawa santai semuanya, dibawa enjoy. Jadi nggak tegang gitu ke kitanya ya. Begitu ya Mbak? Soalnya kadang Pak, kita kadang jam 12 malam, jam 3 pagi kalau bangun tuh kadang dia upload portal, saya juga upload portal, saya kadang sundul, saya kadang bikin kayak Instagram gitu, kadang saya gitu. Jadi emang kita kerjanya ini tuh kayak santai, jadi istilahnya kita nggak ada batasan waktu gitu loh. Kadang kita tuh ngerasa kayak kita punya a sense of belonging gitu loh terhadap barcode. Kita punya kayak, jadi aku tuh nggak kerja patokan waktu gitu tuh nggak Pak gitu loh. Karena kan semua di sini kan penghasilan kita kan yang atur kita sendiri. Kalau kita mau banyak ya kita harus rajin. Kan poinnya gitu. Kalau kita mau dapat closing, mau dapat hasil, tapi kita nggak mau kerja keras ya pasti kan ya susah ya Pak ya gitu. Ya. 2022 ini untuk The Nice Couple dari Harcourt Soloraya ini gimana nih? 2022 ini kira-kira nembus ranking pertama lagi nanti untuk mid-year dan annual nanti gimana? Ya, kita berdoa sih Pak. Iya dong, pasti. Berdoa dan berusaha. Berusaha lebih keras Pak. Ya, sip. Pokoknya mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Mbak Megan dengan Mas Arifin. Ya, oke Bapak Ibu silakan ada pertanyaan lagi atau ada yang mau sharing nanti dikomentari oleh Mbak Megan dengan Mas Arifin silahkan. Sekali lagi nggak tentu harus ke topik ya. Silakan mau tanya misalnya listingnya berapa. Saya tuh sebenarnya nunggu-nunggu dari teman-teman karena saya terus yang nanya kan saya nggak enak gitu tanya listingnya berapa gimana gitu. Silakan teman-teman sendiri yang menanyakan langsung ke Mas Arifin sama Mbak Megan gitu. Oh ya, satu hal. Kira-kira untuk saat ini ya ini kan masih pandemi lah hitungannya ya. Per bulan kira-kira berapa unit bisa closingnya? Untuk masing-masing Mbak Megan ataupun Mas Arifin. Mas Arifin dulu deh, rata-rata aja, supaya memotivasi teman-teman yang lain juga nih, sewa atau jual, dua-duanya sama. Kita pokoknya sebenarnya ke jual beli Pak. Cuman kalau ada sewa ya kita ambil Pak. Ya. Sebulan itu ya kadang sekitar ya 5-6 transaksi Pak. Wow, tuh. Luar biasa. Kalau boleh tahu ya udah nggak ada yang nanya teman-teman semua total outstanding listing saat ini Mas Arifin dengan Mbak Megan berapa? Yang dikelola? Udah 950-an Pak. 900 lebih. Wow, kalau Mbak Megan? Mungkin ya 300-400-an. 300 sampai 400-an. Oke. Ya, jadi ya teman-teman di sini sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi nggak mungkin lah gitu kalau kita punya listing yang sedikit, closingnya sebegitu banyak seperti Mas Arifin dengan Mbak Megan, ya kan? Ya jadi memang ya tadi itu kata Mas Arifin dengan Mbak Megan ya kita harus banyak melakukan pengorbanan-pengorbanan, ya kan? Harus melakukan kegiatan-kegiatan dan tentunya
ya siapa sih yang suka gitu kan melakukan melakukan hal yang wah, harus terus konsisten dan sebagainya. Tapi karena sudah terbiasa dilakukan dengan enjoy gitu kan, dilakukan dengan fun dan apalagi sudah mencintai betul-betul profesi kita, ya terlihat kan Mbak Megan dengan Mas Arifin ya happy-happy aja sampai dengan saat ini gitu. Apalagi kalau udah duitnya ya. Kalau udah duitnya udah wah happy banget gitu ya. Seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi pasar Solo sudah dimonopoli ya dengan suami istri ini. Ya benar Pak, masih banyak Pak marketnya Pak, masih Banyak. Solo ya. Kalau buat kita masih besar sih Pak gitu. Ada Ayo lagi? teman-teman, Kira-kira pertanyaan. teman-teman, ayo silakan ada yang mau tanya? Jangan kaget. Selamat siang, Pak Ya, selamat Arifin. siang. Ya, Pak Arifin. Bu Silakan Megan. Pak Arifin. Ya, oke. Terima kasih Pak ya. Eh, saya sangat apa ya istilahnya tuh, ibarat kata mungkin iri atau dalam arti positif ya, melihat pasangan Pak Arifin dan Ibu Megan ya, sangat cocok banget gitu loh. Kayaknya Bapak mau sangat, ajak istri apa dong, ya, Pak. Pak, Bapak sangat mau ajak bersyukur, istri. beruntung gitu ya. Mungkin Pak Arifin mendapatkan Bu Megan dan sebaliknya begitu ya. Yang pertama ingin saya tanyakan tuh bagaimana caranya mengatasi katakanlah mungkin kejenuhan dalam hubungan suami istri itu Bu ya. Tapi sorry maaf ini kok kelarinya ke keluarga ya. Tapi nggak apa ya. Pertama itu bagaimana caranya mengatasi kejenuhan dalam berumah tangga? Karena kan kalau dalam setiap hari kan otomatis pasti mengalami suatu mungkin barangkali kejenuhan gitu ya. Caranya seperti apa? Terus yang kedua, Pak Arifin atau Bu Megan ketika masih baru ya, cara melakukan CMA itu kira-kira berapa lama ya? Karena yang selama ini saya coba jalankan tuh melakukan CMA itu agak-agak ribet gitu loh. Karena konsumen tuh bilang, enggak Pak, di sono harganya kok segini, di sini harga segini tuh, Bapak cek aja gitu loh kan. Saya kadang-kadang ngeceknya tuh agak-agak lama, susah gitu. Nah, bagaimana Pak kira-kira tipsnya gitu loh buat kami sebagai sales konsultan yang masih baru. Terima kasih. Tadi pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Pak. Iya. Pak, ini Pak, kalau menghadapi pertama ya pertanyaannya tadi kan ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, cara kita menghadapi kejenuhan. Kita nggak pernah jenuh Pak, sehari-hari kita itu isinya berantem, bercanda, happy-happy, makan bareng, senang-senang. Jadi sehari itu tuh udah kayak apa ya, ngerasa hidup itu lebih hidup Pak gitu loh. Jadi nggak jenuh. Misalnya kalau orang happy terus kan jenuh kan Pak, kita enggak, kita udah komplit sehari itu Pak. Jadi kita jam 1 berantem nih Pak, nanti jam 2 itu kita udah bercanda Pak gitu loh. Jadi kita nggak pernah jenuh dalam hidup ini gitu. Yang kedua, silahkan Pak Arifin. Ya kalau sewa sebenarnya gampang Pak, tinggal lihat-lihat di Facebook itu banyak yang dijual. Bapak bisa buka iklan-iklan di internet juga bisa Pak, itu kan bisa dijual misalkan tanah dijual Jalan Juanda misalkan gitu ya Pak, Bapak buka aja di tanah dijual di Jalan Juanda, itu bisa juga. Kemudian Bapak memang benar-benar kan flashing ya, keliling ke lokasi sekitar, ada nggak Facebook yang dijual, itu bisa juga. Kalau mungkin ada rekan-rekan agent, mungkin dulu ya misalkan, dulu dipegang oleh agent lain misalkan, Bapak belum pegang di lokasi tersebut, Bapak juga bisa tanyain, Pak itu kemarin lakunya berapa ya, luas tanah berapa, laku berapa, kan Bapak bisa juga tanya. Ya semuanya banyak sih Pak, bisa dilakuin semua kan gitu. Kalau misalkan kalau nggak tahu ya tanya-tanya di sekitar situ, kemungkinan juga ada yang tahu Pak gitu. Yang paling simpel yang dari Facebook itu kan sepanjang jalan, misalkan sepanjang jalan Juanda yang dijual ada 10, Bapak call aja atau WA atau SMS gitu kan, mana aja yang dijual itu Bapak telepon semua kan, nanti kan Bapak bisa range kira-kira harga pasaran di situ berapa kan bisa dilihat. Soalnya kan kalau tanah itu kan banyak faktor ya Pak ya, luas tanahnya besar kecilnya berapa, lebar depannya berapa, bentuk tanahnya apa kan gitu.
semuanya banyak faktor pembanding, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, Satu baik lagi, Bang. Pak. Satu Ya, lagi, Pak. Pak mampir ke Solo ya, Pak ya. Saya juga orang Solo. Oh iya. Oh iya, boleh boleh. Orang tua mungkin saya Solo. Oh mungkin iya. Pak Di Arifin dekat Setiawan, Mall Pak Oregon, Pak. Pak Arifin, Pak Arifin Ya. Setiawan, mungkin Bapak bisa ajak Ibu juga nanti siapa tahu menjadi inspirasi mau join juga jadi sales consultant Harcoach. Gimana? Oh, gitu. Nah, kan nanti kenalan sama Mas Arifin dan Mbak Megan di Solo. Ah, siapa tahu, Siap, siap. ya kan? Nah, seperti Siap. itu. Baik, baik. Supaya Oke, lebih terima kasih. ya supaya lebih semangat lagi Pak Arifin. Oke, terima Ya, kasih ya. Pak Arifin Setiawan dari Ya, sama-sama, Harcourt terima kasih, Pak. Seven Spring ya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Baskoro di kolom chat. Luar biasa. Nah, ini komentarnya Pak Arifin punya 900 listing. Apa nggak pernah lupa jalan menuju lokasi atau alamatnya? Katanya itu pertanyaannya. Ya, selama ini kita nggak pernah lupa, Pak. Selalu ingat, Pak. Karena kan kita punya produk ya, kita harus menguasai produk ya. Iya, sama Kalau jalan-jalan kita nggak nanti tahu gimana? alamatnya ya repot, Pak. Nanti akan bayar muter-muter Iya. ya, bayarnya kapok. Justru kita harus menguasai benar-benar Iya, lokasinya di sebelah mana, itu kan harus pas ya, Pak. Nggak- Nah, lupa dikasih alamat itu, ditulisi listingan ini, alamat ini, gitu. Semuanya kan Kasih bisa foto. ditulis, Pak, atau disimpan di folder. Itu kan bisa, Pak ya. Kalau sering lupa ya diancar-ancarin, ditulis pakai ballpoint atau nulis di komputer kan bisa juga, Pak. Atau di namanya itu dikasih nama, misalkan vendor gitu kan, Jalan Melati nomor ini gitu, jadi kita ingat. Terus dikasih apa foto yang orangnya itu. Kalau di apa namanya di kontak itu kan bisa dikasih foto kan. Jadi foto itu apa foto bukan di WhatsApp ya. Kalau WhatsApp kita nggak bisa ganti profilnya orang, tapi kalau di kontak kita bisa kasih. Biasanya gitu sih. Saya di kontak itu saya kasih foto listingan saya rumahnya orangnya itu. Ini namanya ini, terus vendor saya alamat ini gitu. Kalau misalkan dia punya banyak properti, biasanya saya ingat sih, oh ini kan sama gitu. Kalau lupa ya gimana, kita nggak bisa jualan. iya, iya. Nah itu ada tips ya, tips dari Mbak Megan sama Mas Arifin untuk Pak Baskoro. Nah supaya ingat ya tetaplah tertib administrasi itu sangat penting ya kan. Entah itu ditulis, kan didaftarkan di admin, kita di file nantinya ya itu penting data listing yang kita punya. Dan jangan lupa managing listing itu yang paling utama ya kan. Kalau kita managing, kita betul-betul tahu mana yang available, mana yang hot, mana yang warm, mana yang cold, ya itu skala prioritas yang bisa kita berikan. Oh, jadi sedikit training ya, saya sampaikan di sini. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau sharing? Dikasih foto kelelawar. Oh, ini dari Maka dikasih foto kelelawar. ini apa sih? Cerita apa? Boleh berbagi lagi nih. Mengenai apa ini? Iya itu kalau misalkan itu Pak kan kadang kan kita kan punya kayak vendor itu tuh kadang nggak benar gitu loh Pak. Misalkan nih kita punya buyer itu kayak bypass gitu ataupun vendor itu tuh jadi Oke. mereka nggak bisa sama kita gitu. Kadang terus macam-macam kan Pak kalau vendor itu kadang ada yang misalkan gini dia ngasih harga segini begitu dinego begitu ada yang mau dinego harga dinaikkan. Jadi mau sih banyak banget kasus vendor yang aneh-aneh gitu loh. Gitu. Oh, Kan kita kan oke. ketemu berbagai macam karakter ya gitu loh. Gitu. Jadi kita harus punya kiat-kiat khusus menghadapi Ya, masing-masing setiap orang gitu loh gitu. betul. Gitu. Ya. Dan harus Yang penting super sabar sebenarnya ya. kalau kita niatnya kita tuh kan membantu mereka ya gitu loh. Jadi kayak ngasih mereka tuh problem solving gitu loh. Ya Ya, kan mereka mau istilahnya mereka mau butuh jual properti karena mereka mungkin butuh segera duit. Kita udah ngebantu, udah bener-bener nge-push, tiba-tiba mereka malah seenaknya gitu kan ada gitu. Yang dimaksud Pak Chris vendor kampret tadi lah. ya, ya, betul. Ya harus sabar-sabar lah kita ya. Namanya juga klien, isi kepalanya beda-beda gitu kan. Ya kita harus. Ya tadi kata Mbak Megan sih saya setuju banget. Bagaimana menghadapi mereka, memperlakukan mereka karena ya itu beda klien ya beda perlakuannya dari kita ke mereka ya seperti itu. Silakan Bapak Ibu ada Cepat move on pertanyaan lagi. aja, Pak. Ya, Lebih Pak. cepat move on.
kalau ada problem atau masalah kita lebih cepat move on. Oke. Jadi kalau ada masalah ya kita cepet yang mikirin yang lain aja Pak. Udah nggak usah dipikir terlalu dalam. Ya, Karena kalau dipikir terlalu dalam malah nggak bisa kerja Pak. betul, betul. Setuju sekali. Ya. Jangan stuck ya kita ya. Ada masalah langsung dep gitu diem gitu. Waduh bahaya kayak begitu ya. Ya. Oke, baik kalau begitu. Jangan Jadi suka setiap dendam ya. transaksi itu pasti mempunyai masalah masing-masing Pak. Ya, Setiap transaksi pasti punya masalah sendiri-sendiri ya. Jadi pasti tidak ada transaksi yang bisa sama persis, nggak ada. Mulus gitu. betul, setuju. Pak Nandan mungkin ada yang mau disampaikan Pak, barusan kepotong. Ya, nggak boleh sering suka dendam ya. Mesti hatinya lebih terbuka. Iya, legowo. Kalau bahasa Jawa bilang harus legowo kitanya ya. Nah, Iya. Betul. Ya karena betul. Ya kalau people business tuh pasti banyak masalahnya ya. Ya, Karena yang tadi bilang 2 kepala, 2 pikiran. Kalau 4 kepala, 4 pikiran. Nah, jadi itu. betul. Ya, lalu kalau ditambah duit lebih rumit lagi ya. Ya. Oke, kalau begitu kita foto dulu ya. Sebelum mungkin kita lanjutkan dengan satu pertanyaan terakhir atau 2 pertanyaan terakhir nantinya. Minta tolong dibuka dulu kameranya, semuanya minta tolong. Oke. Bu Nita boleh dibuka, Bu. Mas Aam juga boleh dibuka. Wah, Pak Ruben kayaknya wajah baru nih. Sesuatu yang baru. Wah, ini nih diferensiasi dari Pak Ruben. Rambutnya nih lebih gimana gitu ya. Tuh kan kalau dibuka kameranya jadi kelihatan gitu saat ini. Ya Bu Imelda, terima kasih udah join juga. Mbak Sarah, ini Mbak Sarah the nice couple lagi dari Harcourts nih sekarang join. Nggak tahu nih Mas Doni ada nggak di sini. Sama Pak Simon nggak? Oh iya tuh kan, tuh lagi nyetir, lagi berdua juga nih, lagi Lagi di prospek. jalan, Pak. Lagi prospek. Prospek, sip, sukses, hati-hati nyetirnya. Sukses terus. Oke. Bisa minta tolong dibuka kameranya, masih banyak yang belum buka nih. Wah dari Harcourts X Home nobar nih kayaknya kelihatannya nih kalau dilihat. Nah, ada 4 orang nih nobar nih. Seksi konsumsinya siapa nih? Pasti bawa nih ada. Oh tuh kan, selalu kalau X Home tuh begitu, selalu ada piring, ada cemilan gitu, itu selalu seperti itu. Oke, baik. Kalau begitu mungkin teman-teman yang lainnya masih agak nanggung mungkin untuk buka kamera. Ya kita ambil foto dulu aja ya. Kalau begitu, boleh minta tolong kasih jempolnya mungkin. Oke, sebentar ya. Saya kayaknya minta bantuan dari Ari ya. Ari minta tolong fotoin ya, Ri ya. Ari bisa ini nggak? Bisa di-unmute nggak? Supaya kasih aba-aba. Oke. Siapa? Oke. Minta jempolnya semuanya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Ada 2 ya? Ayo ada 2, Pak. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke, sudah. Thank you, Ari. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan dilanjutkan lagi. Mungkin dua pertanyaan terakhir. Ayo, kesempatan. Mau korek apapun silakan. Mau ngorek misalnya gimana pada saat closing atau apapun. Silakan, bebas. Mau tanya apapun. Ayo, silakan. Mas Arifin dengan Mbak Megan, Solo sekarang gimana pasarnya nih?
apakah sekarang sudah mengarah sudah mulai banyak lagi jual beli, atau masih sewa menyewa, atau gimana nih saat ini? Ya sementara masih ada transaksi jual beli juga ada Pak. Tapi memang lagi banyak sewa nih Pak. Oke, kalau jual beli lebih yang harga, kira-kira range harga berapa sampai berapa, terus pembelinya apakah end user kah atau investor? Kebanyakan end user Pak. End user Investor ya. gitu. Harga berapaan tuh Mas kira-kira? Kalau kita kan memang kalau rumah kan kita mainnya yang 2M ke atas Pak. Kalau Oke. rumah. Kalau gudang ya kita rank-rank 10M-an Oke. gitu. Kalau tanah-tanah ya mungkin sekitar 1M-an Pak. Oke. Kalau 2M-an itu dapat luas tanah berapa tuh rumah? Luas tanah ya sekitar 200 dapat Pak. 200 meter. 150 sampai 200. Pembeli kebanyakan dari mana? Daerah mana? Ada yang dari dalam kota, ada yang luar kota, Pak. Luar kota ya kadang-kadang dari Jakarta mau menyiapin anak-anaknya mau sekolah di Solo atau gimana kan bisa aja. Oke. Atau dia mau kerja di Solo gitu kan, Pak. Oke. Oke, baik. Nah, Mas Arifin satu lagi nih. Kalau untuk transaksi saat ini, pandemi atau sebelum pandemi gitu, untuk proses kecepatan di notaris apakah sama dengan sebelum pandemi atau sekarang masih agak lambat atau gimana yang dirasakan? Lama, Pak. Lama, Pak. Ya? Sampai berapa Satu lama kurang transaksi lebih? satu transaksi itu bisa 1-2 bulan, Pak. Lama ya? Itu tunai ya, kalau tunai ya. Kalau KPR lebih lama lagi kalau begitu. Iya, makanya. Jadi validasi pajak aja itu udah makan waktu 2 minggu, Pak. Validasi Oke. untuk pajak penjual sama pajak pembeli. Bisa 2 minggu sampai 1 bulan itu validasi itu. Oke, Lama oke. sekali. Lama sekali ya. Oke. Tapi kalau komisi cepat ya, kalau setelah selesai transaksi dari owner langsung cair gitu. Ya, otomatis komisi juga lambat, Pak. Nah, Kan kita Kita kan betul beda dari ya. Setelah komisi selesai setelah baru diberikan. gitu. Biasa kalau Kenapa yang Mbak? kayak jadi kadang mungkin closing bulan ini tuh hasil proses sudah berapa bulan yang lalu, Pak. Oke, oke. Nah, Karena ada kan proses kendala ya. nggak? Ada kendala nggak untuk pemilik, terutama pemilik mungkin ya, kalau untuk jual beli, karena kan mereka biasanya dipicu oleh kebutuhan yang sangat cepat gitu kan untuk dapetin uang gitu. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke mereka, ke pemilik ya terutama ya kan, supaya mereka bisa sabar gitu, gimana tuh Mas? Biasanya. Biasanya kalau ada kebutuhan mendesak, yang kebutuhan mendesaknya yang ditutup dulu, Pak. Oh, Misalkan ada oke. kebutuhan mendesak, misalkan nilai transaksinya 1 miliar, ada Mhm. kebutuhan mendesak 300 juta, ya 300 jutanya yang diupayain dulu, Pak. Kita bikinkan PPJP dulu. Di notaris ya tentunya ya. Ya, PPJP di depan notaris dengan dia bayar yang 300 juta dulu. Oke, nah itu teman-teman ada tips lagi yang didapatkan di kesempatan ini. Jadi kalau misalnya menemukan permasalahan karena pandemi, mungkin di proses di notarisnya BPN dan sebagainya agak-agak lambat gitu kan, bisa dicarikan solusi. Karena kita kan problem solver ya, seperti yang Mbak Megan tadi sampaikan, ya kita bisa coba ambil jalan tengahnya, sampaikan ke pemilik dan pembelinya, butuhnya berapa, kita lakukan PPJB di notaris gitu kan, yang kuat tentunya perjanjiannya, lalu bisa menutupi dulu kebutuhan dari si pemilik. Itu kan bisa meredakan dulu lah, misalnya pemilik lagi emosi dan sebagainya, pasti akan mereda dengan sendirinya, dan tentunya ikatannya akan lebih kuat ya, karena sudah ada down payment atau uang muka yang lebih besar, lalu ada juga PPJB di notaris. Setuju banget. Thank you Mas, masukannya itu loh Mas. Kalau kurang ya tambah DP, Pak. Masih Tambah kurang DP lagi lagi ya? tambah DP. Oke. Baik. Teman-teman Itu masih ada. perkembangan di Jogja sebagai salah satu Bali untuk para wisata itu bagaimana perkembangan di Jogja? Yang naik daun wilayah Klaten, Pak, ini, Pak. Oke. Yang naik daun wilayah Klaten, Pak. Ya mungkin kalau ini ada perkembangan apa yang prospek itu
bisa tolong di-share dengan kita semua yang di Jabotabek gitu ya. Boleh. Ya. Ya. Karena kan Jogja sudah ditentukan sebagai salah satu 10 Bali ya. Gitu. Ya. Jadi ya tolong diberikan update lah supaya ini umumnya ya orang investasi di daerah itu kan banyak yang dari Jakarta ya. Iya, betul. Oke. Jangan lupa ya. Tuh PR, Mas Arifin PR sama Mbak Megan ada PR dari Panandar. Boleh. Nanti kita siapin Pak. Oke. Baik.